Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, adik-adikku, siswa-siswi SMP IT Fitrah Insani 1, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Ya, pertama-tama kita berdoa dulu semoga kondisi kian membaik dunia ini, karena tidak hanya Akang, kalian pun akan merasakan bagaimana rasanya tidak enak ya di rumah aja ya. Nah, mengawali kegiatan pada sesi daring pekan ini, jadi Akang akan menyampaikan sedikit materi yang mungkin kurang efisien ketika disampaikan pekan lalu. Jadi ada beberapa yang akan tambahkan dan ada beberapa materi baru, yakni ragam upacara dalam gerakan pramuka. Yang pertama adalah mengenai tanda kecakapan umum. Mungkin ketika pekan kemarin kita sudah membahas tentang atribut apa saja yang ada dalam gerakan pramuka atau tanda pengenal. Nah, sekarang mungkin ada beberapa tanda kecakapan umum atau TKU. Nah, TKU ini itu untuk siaga yang umur 8-10 tahun dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu mula, bantu, dan tata. Untuk penggalan juga sama, dibagi 3 tingkatan, yakni ramu, rakit, dan terap. Dan untuk penegak itu hanya ada 2 tingkatan, bantara dan laksana. Dan untuk pandega itu hanya ada 1 tingkatan, yaitu pandega itu saja. Nah, dalam siaga itu TKU-nya strip berwarna hijau, di dalamnya ada bunga warna putih. Kalau tidak salah, bunga yang ada di dalamnya itu adalah bunga buah kelapa. Orang sering menyebutnya bunga mayang ya, depannya pakai M bukan pakai S, jadi bunga mayang. Nah, itu stripnya untuk mula, bantu, data per tingkatan nambah 1, jadi untuk mula 1 strip, bantu 2 strip, untuk tata 3 strip. Dan untuk penggalan, ramu, rakit, terap itu TKU-nya membentuk huruf V warna merah ya, itu juga sama, ramu, rakit, terap. Untuk ramu 1 strip V, rakit 2 strip V, terap 3 strip V. Itu juga sama, backgroundnya warna merah atau latarnya warna merah, ada bunga yang saling menyilang. Itu bunga di dalamnya adalah bunga buah kelapa sama bunga mayang. Dan untuk tanda kecakapan umum penegak itu ada 2, bantara dan laksana, itu disimpannya di pundak. Mungkin bahasa kerennya sering disebut dengan epaulette ya. Nah, itu TKU-nya berlatarkan hijau dengan ada 2 buah tunas kelapa dan 1 bintang di atasnya. Di bawahnya ada tulisan bantara atau laksana. Dan untuk pandega itu tanda kecakapan umumnya warna coklat, coklat muda kalau tidak salah, dengan ada gambar tunas kelapa yang saling membelakangi, yang saling berhadapan. Itu ada 2 buah dan 1 bintang di atasnya, dan tulisan di bawahnya adalah pandega. Itu mungkin sekilas untuk tanda kecakapan umum ya dalam golongan peserta didik gerakan pramuka. Yang selanjutnya adalah ragam upacara dalam gerakan pramuka. Nah, ragam upacara dalam gerakan pramuka itu ya mungkin sekarang yang kita bahas adalah untuk peserta didik saja, yaitu siaga, penggalang, dan penegak pandega. Untuk siaga itu bentuk upacaranya peserta didik semua anggotanya adalah melingkar. Nah, masih ingat kan ya, siaga itu dibaginya satuan kerjanya adalah barung. Nah, ketika anak-anak notabene yang umurnya 8-10 tahun itu melingkar, di tengahnya adalah ada tiang bendera. Nah, ada tiang bendera. Nah, pembina upacara atau pembina mereka, pembina siaga itu berada di belakang tiang bendera. Kita ambil contoh, misalkan ini tiang bendera di sini, ini pembina sebelah sini. Nah, pemimpin upacara itu ada di depan sini. Ini posisi anak-anak melingkar, posisi peserta upacara itu melingkar. Nanti mungkin ada gambar ilustrasinya di sebelah sini. Nah, di belakang pembina ketika satuan kecilnya adalah barung itu sedang melingkar, contoh barung merah, barung biru, barung hijau, barung ungu itu melingkar. Di sebelah kanan itu ada pembantu pembina atau yang sering disebut mungkin ketika kalian di SMP atau golongan penggalang itu panggilan kepada kakak pembina, kakak pembantu pembina adalah kakak. Nah, mereka adik-adik siaga itu memanggil kepada pembantu pembina siaga dengan panggilan Pakci atau Buci. Ya, kan ketika kalian penggalang manggil kepada pembina itu dengan panggilan kakak. Nah,
ketika adik-adik siaga itu memanggil kepada pembinanya dengan panggilan Yanda dan Bunda atau Ayahanda dan Ibunda. Nah, panggilan kepada pembantu pembinanya adalah Pakci dan Buci atau Papa Cilik dan Ibu Cilik ya. Nanti ketika contoh barung hijau, barung merah, barung biru, barung ungu sedang melingkar, di tengahnya tiang bendera, ada pemimpin upacara dan pembina upacara atau pembina siaga itu. Nah, di sebelah kanan setiap barung itu ada wakil pemimpin barung yang pertama di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya lagi ada pembantu pembina, ada Pakci dan Buci. Nah, di sebelah kiri ada pemimpin barung atau yang sering disebut dengan sebutan sulung ya. Nah, kan kalau kalian di Penggalang nyebutnya pindruk, mereka nyebutnya sulung ya. Nah, seperti itu ya. Itu mungkin untuk siaga. Jadi melingkar posisi upacaranya. Kang, kalau misalkan upacaranya banyak gimana? Apakah melingkarnya diperbesar? Betul, lingkaran diperbesar. Mungkin juga bisa dibagi menjadi 2 sak. Jadi contoh lingkaran pertama, nanti di luar lingkaran pertama ada lingkaran kedua gitu. Jadi bagaimanapun kondisinya tetap untuk siaga itu kita harus terapkan pada peserta didik. Bentuk upacaranya adalah melingkar, baik itu upacara pembukaan latihan atau upacara pelantikan. Seperti itu mungkin. Maju ke golongan penggalang umur 11 sampai 15 tahun. Nah, untuk penggalang itu posisi barisannya membentuk angkare. Angkare itu mungkin seperti ini, ya ada ilustrasinya. Kalau kalian masih nggak kebayang, angkare itu mungkin seperti atom hektar. Nah, seperti itu ya. Mungkin seperti ini nih. Nah, jadi seperti ini. Nanti sama seperti ini. Nanti di tengahnya ada tiang bendera. Nah, pembina upacara itu ada di belakang tiang bendera dan sebelah kanan kirinya didampingi oleh pembantu pembina. Ya. Nah, baik. Contoh barisan seperti ini. Di sebelah sini, sini dan sini. Di sebelah kanan regu. Nah, sekarang kita pasukan terkecilnya disebut dengan regu ya, karena kita berbicara masalah penggalang. Di sebelah kanan regu itu ada pemimpin regu sebelah kanan ya. Nah, sebelah kiri itu ada wakil pemimpin regu. Jadi kalau misalkan satu regu itu 6 sampai 8 orang, sebelah kanannya ada pemimpin regu, otomatis nanti dia yang akan menjadi pemimpin pasukan ya. Pasukan 1, kalau kalian tahu di upacara ada pasukan 1, pasukan 2, pasukan 3. Nah, mungkin si pemimpin regu ini nanti dia akan menjadi fleksibel menjadi sebagai pemimpin pasukan ya. Nah, sebelah kirinya ada wakil pemimpin regu dan di sebelah tengahnya itu hartaka, kerani, segala macam dan anggotanya ada di tengah posisinya. Seperti itu mungkinnya untuk penggalang mungkin. Nah, apakah ketika penggalang ada pengibaran bendera? Ada. Posisi pengibar biasanya kalau kalian di upacara hari Senin itu ada di sebelah kanan atau kiri. Nanti dia maju mengibarkan dengan ada haluan segala macamnya. Nah, untuk penggalang itu pengibar bendera ada di depan. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh, ini pembina tiang bendera. Nah, pengibar bendera di sebelah sini. Jadi kalau misalkan ini pasukan, nah pasukan pengibar bendera ada di sebelah tengah. Jadi nanti ketika dia mengibarkan bendera, tinggal langkah tegapnya lurus ke depan untuk maju ke tiang bendera. Seperti itu mungkin ya sekilasnya. Mungkin untuk lebih detailnya kita akan melaksanakan prakteknya pekan depan ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu penegak pandega, itu posisi upacaranya adalah bersaf. Kang, bagaimana bersaf itu? Bayangkan saja saf sholat. Jadi bersaf itu pasukannya berbaris ke samping ya. Nah, untuk pasukan ada yang istimewa di penegak. Jadi pembina upacara itu tidak harus pembina pramuka. Nah, jadi kan kalau satuan terkecilnya di penegak adalah sangga dan untuk pandega adalah reka dan perkumpulan besarnya disebut dengan ambalan, kalau pandega disebutnya lancana. Nah, itu pembina upacara adanya. Jadi contoh ini tiang bendera, pembina upacara ada di sini. Jadi si pembina upacara itu ada membelakangi tiang bendera. Ya. Nah, nanti ketika dilaksanakan pengibaran bendera, kita harus menghormat kepada bendera, itu semua balik kanan. Ya, nah begitu ya. Jadi untuk penegak itu si pembina upacaranya tidak harus pembina pramuka, itu bisa jadi dari pradana atau dari peserta didiknya. Karena, nah sekarang kita lihat ya posisi upacara di siaga yang tadinya melingkar, maju ke angkare, terus bersaf, ya bersaf. Nah itu kalau kita lihat
seperti perkembangan anak-anak yang tadinya harus dibantu terus oleh ibu bapaknya, terus dia mulai melepaskan diri dan terus dia lanjut melepaskan diri. Seperti itu mungkin ya. Jadi sekilas untuk ragam upacara, entah itu upacara pembukaan latihan atau upacara pelantikan dalam peserta didik Gerakan Pramuka, nanti mungkin kita akan bahas dan kita akan praktekkan pekan depan ya. Pekan depan mudah-mudahan kondisi sudah membaik. Kita berdoa yang terbaik ya, untuk hasil yang terbaik, karena kita sudah mendapat amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya kewajiban kita adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Rupanya sekian mungkin yang dapat akan sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya rasa sangat banyak kurangnya karena identiknya pramuka itu keilmuannya harus dipraktekkan, diimplementasikan dalam bentuk praktek ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kondisi lekas membaik. Sekian dari Akang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.